siap belajar hari ini? Siapkan alat tulisnya dan buku cetaknya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal kita di masa depan. Al-Hadini ya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Ya, materi kita hari ini tentang pewarisan sifat manusia. Pewarisan sifat. Ibu mau bertanya nih. Oke, kalian pernah gak merasakan bahwa kalian ada kecenderungan mirip dengan papa atau mama? Atau kalian melihat sendiri kakak lebih mirip sama mama, adik lebih mirip sama papa, atau malah lebih mirip sama om? Pernah merasakan atau mengamati hal seperti itu? Ya, bagus. Mungkin tetangga kamu pernah kamu lihat, kok ini mamanya lebih mirip sama anak-anaknya, papanya tidak terlalu mirip? Iya, nggak apa-apa. Itu adalah proses pengamatan. Proses pengamatan yang biasa kita lakukan sehari-hari membentuk suatu kesimpulan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapa yang tahu yang menyebabkan terjadinya variasi dalam satu keluarga, variasi dalam suatu makhluk hidup? Ya, adanya sifat yang diturunkan. Betul sekali. Ya, hari ini kita akan mempelajari 3 poin penting tentang pewarisan sifat manusia. Yang pertama adalah hukum Mendel 1, yang kedua hukum Mendel 2, dan yang ketiga tentang adaptasi makhluk hidup. Oke, sudah siap alat tulisnya? Oke, perhatikan ke papan tulis semuanya. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat dengan kata lain itu disebut dengan istilah hereditas. Hereditas itu berkaitan dengan materi genetik, DNA dan RNA yang diturunkan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, yang diturunkan secara melalui proses perkembangbiakan seperti itu. Iya. Oke, siapa yang tahu bapak genetika itu siapa? Gen itu apa? Iya, gen itu adalah materi yang membawa faktor keturunan, faktor sifat keturunan. Iya, orang yang pertama kali mempelajari tentang ilmu ini, hukum tentang pewarisan sifat ini adalah Bapak Gregorius Mendel. Betul sekali. Ya, Bapak Gregorius Mendel ini berhasil melahirkan 2 hukum yang diberi nama beliau. Ya, yang pertama adalah hukum Mendel 1. Oke, bukunya boleh dibuka halaman 45. Iya. Hukum Mendel 1, perhatikan semua ke papan tulis. Pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan atau dipisahkan ke dalam 2 sel anak. Kita sudah menjawab tadi tentang gen. Gen adalah faktor yang membawa materi genetik pada makhluk hidup. Nah, gen yang dibawa makhluk hidup itu bersifat diploid, selalu berpasangan. Ya, seperti ini. Namun, ketika dia akan melakukan suatu perkawinan, proses reproduksi, gen yang berpasangan ini, yang diploid ini akan memisah secara bebas. Segregasi. Nah, di mana posisinya? Ya, perhatikan contoh di bawah. Nah, sebelum masuk ke contoh, Bu Nur harus menjelaskan dulu bahwa persilangan yang dilakukan Gregorius Mendel ini itu dilakukan pada 2 karakter. Ya, yang pertama persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Ya, hanya satu sifat yang diamati. Misalnya, saya ingin mengawinkan atau menyilangkan kelinci putih dengan kelinci hitam. Yang saya kawinkan apanya? Warnanya, betul. Putih dan hitam itu adalah warna. Kemudian saya ingin mengawinkan atau menyilangkan kura-kura besar dengan kura-kura kecil. Apa yang saya silakan? Betul, bentuknya, ukurannya. Jadi satu sifat. Monohibrid, mono artinya satu, hibrid artinya persilangan. Jadi persilangan satu sifat
beda. Oke. Ya, kita amati bagaimana berjalannya hukum Mendel 1 ini pada persilangan satu sifat beda. Oke. Contoh. Disilangkan tanaman bunga mawar merah. Ya. Gennya, ingat gen ya, gen selalu berpasangan. M besar, kode ya, kode gennya M besar dengan mawar putih, kode gennya M kecil. Ya, tentukan rasio genotip. Rasio itu perkiraan. Genotip. Kode gen yang ditemukan setelah perkawinan. Jadi genotip itu adalah sifat yang tidak kelihatan. Seperti gen-gen itu kan tidak kelihatan. Nah, perkiraan sifat yang tidak kelihatan yang berada dalam gen dan perkiraan sifat yang bisa diamati. Fenotip adalah sifat yang bisa diamati, yang kelihatan. Oke. Nah, dari kasus ini yang ditanyakan adalah pada persilangan intermediate artinya sifat antara, sifat yang tidak mirip dengan ayah atau tidak mirip dengan ibu kalau kita. Nah, kalau pada bunga mawar ini karena merah dan putih, berarti sifat antaranya apa? Kalau dia nggak merah tapi juga tidak putih, misalnya bisa ditebak? Ya betul, merah jambu, ya merah muda atau pink, betul. Ya, kita akan menemukan warna pink pada persilangan intermediate dan dominan penuh. Dominan penuh adalah hasil persilangan di mana diperhatikan faktor yang menyebabkan dominan yang menutup. Dominan adalah sifat yang menutup. Nah, kamu bayangkan, perhatikan lagi kasusnya. Merah dan putih. Ya, begitu ditemukan ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna merah muda. Nah, kamu perhatikan merah muda. Kira-kira sifat yang kalah adalah sifat yang mana? Betul, yang kalah adalah sifat yang warna putih. Yang merah menutup yang putih, maka merah menjadi dominan. Nah, kita lihat kasusnya ya. Sekarang penyelesaiannya pada persilangan intermediate. Oke, yang pertama parental. Parent dalam bahasa Inggris apa artinya? Induk, betul. Induknya tadi adalah mawar merah disilangkan dengan putih. Oke. Genotip. Kode gen dalam induk. Merah M besar, kemudian putih M kecil. Nah, baru setelah itu gamet. Gamet adalah sel kelamin. Nah, kita sudah membahas sel kelamin pada materi reproduksi, ya. Gamet, pembentukan gamet. Nah, di sini letak hukum Mendel 1. Pada saat pembentukan gamet, dia yang merupakan pasangan sesamanya, yang ini pasangan, akan disegregasikan. Maka dia akan memisah. Segregasi. Ini pun juga akan memisah masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian kalau kode gennya itu sama, M besar, ini dikatakan homozigot.
yang sama. Begitupun dengan M kecil. Ya. Oke, gambar tadi sebelum persilangan akan memisah karena dia bersifat homozigot, kita boleh hanya mewakilkan satu saja. Ini pun juga sama. Jadi M besar diwakilkan dengan satu M besar, M kecil diwakilkan dengan satu M kecil, barulah terjadi fertilisasi, penggabungan DNA, ya, atau pembuahan. Nah, bagaimana kalau digabung? Ini dikatakan filial 1, keturunan pertama. Filial artinya keturunan. Berarti M besar M kecil. Ya. M besar M kecil nih keturunan pertamanya semua. Intermediate berarti sifatnya apa? Merah muda. Betul, keturunan pertama. Jadi keturunan pertama filial 1 atau F1 dihasilkan merah muda 100%. Jadi rasio genotip keturunan pertama M besar M kecil 100%. Rasio fenotipnya merah muda 100%. Seperti itu. Ini untuk keturunan pertamanya. Tetapi kita belum selesai. Kasusnya adalah tentukan rasio genotip dan fenotip F2. Berarti filial kedua. Ya, kita hapus dulu bagiannya ini. Kita akan lanjutkan ke persilangannya keduanya. Apabila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Kasus F2 selalu keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Jadi sekarang parental 2 adalah merah muda dan merah muda. Nah, disilangkan dengan sesamanya. Nah, genotip parental 2 M besar M kecil, M besar M kecil. Gametnya berlaku lagi hukum Mendel yang pertama. Nah, kalau tadi ini homozigot, yang ini karena kode gennya berbeda, maka disebut heterozigot. Jika heterozigot tidak bisa diwakilkan, harus ditulis dua-duanya. Pasangan alelnya harus dituliskan. Seperti itu, segregasi. Nah, bagaimana kalau dia ada 4 variasi seperti ini, karena alelnya pemisah? Kita bisa menggunakan 2 cara. Ada yang menggunakan cara pelangi, ya, ada juga menggunakan cara papan catur. Nah, Ibu sarankan kita menggunakan cara papan catur, itu lebih mudah. Nah, kalau dengan cara pelangi, jika kalian tidak memahami dengan baik, maka itu akan membingungkan sendiri, ya. Oke, saya menggunakan papan catur seperti ini.
M besar, M kecil. Yang besar dituliskan duluan. Ini pun juga sama, M besar, M kecil. Baru setelah itu M kecil, M kecil. Sekarang kita kelompokkan hasil persilangan yang kedua. Rasio genotip. Ada berapa variasi gennya? Ada 3, betul. M besar, M besar. M besar, M kecil. M kecil, M kecil. Ada berapa M besar, M besar? 1. Oke. M kecil, M besar, M kecil. Ada 2. M kecil, M kecil. Ada 1. Begitu. Sekarang rasio fenotip. M besar itu apa? Ya, merah. Oke. M besar, M kecil disebut merah muda. Oke. Yang M kecil disebut putih. Ada berapa masing-masing? 1, 2, 1. Seperti itu. Ini adalah hasil persilangan intermediate monohibrid. Jadi rasio genotipnya 1, 2, 1. Rasio fenotipnya pun juga 1, 2, 1. Jadi sifat yang berbeda dari induknya ada 2. Sifat apa? Merah muda. Seperti itu. Ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan pada persilangan dominan penuh. Masih tentang persilangan monohibrid. Tidak jauh berbeda dengan persilangan intermediate yang baru saja Ibu jelaskan. Pada persilangan monohibrid dominan penuh ini hanya berbeda pada hasil akhir rasio genotip dan fenotip keturunan keduanya. Di mana? Yuk kita lihat sama-sama. Mulai masih dari yang pertama, parental induk pertama adalah merah. Kemudian putih. Sifat yang tidak bisa diamati gennya M besar untuk merah, M besar M kecil untuk putih. Gamet hukum minus 1 tetap berlaku karena dia homozigot. Bagaimana hasilnya? Oke, betul. Diwakilkan satu saja. Diwakilkan satu saja. Baru setelah itu terjadi penggabungan hasil dari persilangan pertama, keturunan pertama, yaitu M besar M kecil. Oke. Di sini letak perbedaannya. Pada intermediate M besar M kecil itu disebut merah muda. Nah, karena dominan berarti ada sifat yang menutup. Di sini yang menutup adalah warna merah. Ya, maka merah karena diberi kode gen M besar, ya kita anggap ada M besar M kecil. Ini dikatakan warnanya adalah merah. Ya, saya perbaiki. Merah 100%. Seperti itu. Jadi kalau pada intermediate keturunan pertamanya merah muda 100%. Kalau pada dominan penuh keturunan pertamanya disebut merah. Ya. Ya, sifat dominan itu selalu diikuti dengan huruf kapital yang mewakili suatu sifat yang akan dikawinkan. Di sini M besar. M besar adalah merah. Ya. Oke, kita lanjutkan menuju ke keturunan kedua. Kita silangkan keturunan pertama dengan sesamanya. Merah disilangkan dengan merah, namun dengan
genotip yang berbeda, yaitu heterozigot. Gametnya Hukumenta 1 memisah masing-masing. Baru dihasilkan F2 seperti biasa dengan menggunakan papan catur. Jantan betina. Sisi kiri kita tulis di atas. Sisi kanan kita tulis di bagian sebelah kirinya, kolom sebelah kiri. Baru kita gabungkan M besar N besar, M besar N kecil, M besar N kecil, M kecil N kecil. Ada yang beda nggak? Ya, ini sama dengan pola yang pertama. Berarti belum ditemukan, baru satu yang kita temukan perbedaannya di sini. Ya. Nah, sekarang rasio genotip keturunan keduanya sesuai yang diminta pada kasus. Apa? M besar N besar, M besar N kecil, M kecil N kecil. Ada 1, ada 2, dan 1. Itu untuk genotipnya. Nah, sekarang rasio fenotipnya. Nah, sifat yang diamatinya. M besar merah, betul. Oke. Kemudian M besar M kecil. Ya, ini juga merah, betul. Kemudian M kecil putih. Merah homozigot ada 1, merah heterozigot ada 2, dan putih ada 1. Yang merah kita gabungkan jadi 3 banding 1.